Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk menghemat waktu kita pada siang hari ini, langsung saja ke diskusi kita, yaitu kelompok 6 tentang jenis, strategi, dan teknik membaca. Untuk itu, kepada pemateri 1, Anda persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, saya Feni Dari akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan, pada tahun 1985, jenis-jenis membaca ada 2 macam, yaitu yang pertama membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang pertama kita akan membahas tentang membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu kegiatan membaca yang merupakan alat bagi pembaca bersama orang lain untuk menangkap isi yang berupa informasi bagi pengarang. Sedangkan menurut Tarigan berpendapat bahwa membaca nyaring adalah suatu kegiatan yang memerlukan pemahaman makna secara tepat. Dalam membaca nyaring, pembaca memerlukan beberapa keterampilan antara lain. Yang pertama, penggunaan ucapan yang tepat, pemenggalan frasa yang tepat, penggunaan intonasi, nada dan tekanan yang tepat, penguasaan tanda baca dengan baik, penggunaan suara yang jelas, penggunaan ekspresi yang tepat, pengaturan kecepatan membaca, pengaturan ketetapan pernafasan, pemahaman bacaan, dan pemilikan rasa percaya diri. Yang kedua, membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas. Bahan bacaan yang digunakan bermacam-macam, dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Tujuan membaca ekstensif adalah sekedar memahami isi yang penting dari bahan bacaan dengan waktu yang singkat dan cepat. Menurut Brockton, dalam Tarigan 1953 halaman 31 menyebutkan bahwa yang termasuk membaca ekstensif adalah yang pertama membaca survei, yang kedua membaca sekilas, dan yang ketiga membaca dangkal. Berikut ini yang termasuk membaca ekstensif akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama, membaca survei atau skimming adalah membaca dengan cepat sekali dan mendapatkan informasi secara cepat. Dalam hal ini, pembaca melakukan kegiatan membaca secara cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagian-bagiannya. Artinya, pembaca tidak hanya menangkap makna tersurat, makna antar baris dan makna di balik baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Itulah materi dari saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Saudari Feni sudah menyampaikan materi pertama. Lanjut saja ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Irfanesti, BP 19 2014-1 akan melanjutkan materi yang sebelumnya dari Feni, yaitu B. Strategi membaca, strategi bawah atas bawah, campuran, KWL, DRA, CER, PQFML. Psikologistik mengenai interaksi antara pikiran dan bahasa. Ia menjelaskan bahwa latar belakang pengetahuan berinteraksi dengan kemampuan konseptual dan strategi proses yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemaknaan. Proses membaca berdasarkan strategi atas bawah adalah yang A, petak. Pembaca mengendalikan mata untuk melihat atau membaca lambang-lambang penafsiran grafis seperlunya saja, sesuai yang dibutuhkan. Yang B, rangsangan yang berupa lambang-lambang grafis yang telah dipilih diteruskan oleh saraf mata ke otak. Yang C, pembaca memberi penafsiran atau pemahaman dari bacaan yang dibaca berdasarkan kompetensi kognitif dan kompetensi bahasa yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu strategi campuran. Selain mengemukakan bahwa guru yang baik tidak perlu memakai satu teori saja,
Mereka bisa mengambil dan memilih yang terbaik. Seharusnya menemukan dan membangun sendiri makna teks berdasarkan pengetahuan awal mereka. Pemahaman yang efisien menuntut kemampuan pembaca harus menghubungkan materi teks dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Sebagai contoh, anak-anak harus bisa mengategorikan seekor kucing sebagai binatang yang berbeda dengan anjing atau kelinci. Anak-anak kemudian harus bisa mengelompokkan kucing, anjing, dan sapi sebagai kelompok binatang. Piaget menyebut proses perubahan berpikir ini dengan istilah assimilation dan accommodation anak. Rubin 1993. Pada kegiatan membaca, skema berfungsi untuk menangkap makna bacaan. Baiklah, yaitu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Lanjut saja ke materi ketiga, yaitu Saudara Vinatiana. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, saya Vinatiana BP 192115 akan menyambung materi yang tadi. Yang selanjutnya itu strategi KWL atau Know, Want to Know, Learn. Strategi KWL memberikan kepada siswa tujuan membaca dan memberikan sesuatu peranan aktif siswa sebelum, saat, dan sesudah membaca. Strategi ini juga memperkuat kemampuan siswa mengembangkan pertanyaan tentang berbagai topik. Next. Strategi KWL melibatkan 3 langkah dasar yang menuntun siswa dalam memberikan suatu jalan tentang apa yang telah mereka ketahui. Menentukan apa yang ingin mereka ketahui dan ingat kembali apa yang mereka pelajari dari membaca. Langkahnya yaitu yang pertama, apa yang saya ketahui atau K merupakan kegiatan sumbang saran pengetahuan dan pengalaman sebelumnya tentang topik, kemudian membangkitkan kategori informasi yang dialami dalam membaca ketika sumbang saran terjadi dalam diskusi kelas. Pada tahap kedua, I want to learn atau W, guru menuntut siswa menyusun tujuan khusus baca dari atau L. Terjadi setelah membaca. Kegiatan ini merupakan tindak untuk menentukan, memperluas, dan menentukan seperangkat tujuan membaca. Sesudah itu, siswa mencatat informasi yang telah mereka pelajari, mengidentifikasikan sisa pertanyaan yang belum terjawab. Kegiatan ini, guru membantu siswa mengembangkan perencanaan untuk menginvestigasi pertanyaan yang tersisa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sini yaitu fasilitas membaca topik-topiknya, subtopik utama, judul atau ringkas pada satu. Yang kedua, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri untuk setiap pasal yang ada baca. Terpaku pada kata kunci. Jangan kita memfokuskan pada kata kunci saja. Yang ketiga ialah analisis bacaan terlebih dahulu. Jika bacaan tidak terlalu panjang, akan mudah untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Namun, jika bacaan itu terlalu panjang, baiknya melakukan skimming terlebih dahulu. Yang kedua berbeda dengan skimming, hanya perlu membaca beberapa bagian dari bacaan. Untuk sekali ini kita perlu melihat setiap barisan dari bacaan. Yang kelima ialah jika sudah menemukan kata kunci dicari sebelum kawannya. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Untuk itu kami penambahan materi 2 sumber. Izin menambahkan dokter. Kepada Seprika 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Kenapa video NIM 0135 menambah tentang jenis-jenis membaca, yaitu menurut Andy
tahun 2004 126. Ada beberapa jenis membaca. Yang pertama, membaca keras, yaitu melalui penekanan dalam kegiatan membaca. Yang kedua, membaca dalam hati, bertujuan untuk memperoleh pengertian baik pokok-pokok maupun rinciannya. Yang ketiga, membaca cepat, dapat membaca cepat. Yang keempat, membaca efek rekreatif, yaitu tujuannya untuk memberikan latihan kepada siswa. Yang kelima, membaca analisis, yaitu mencari bahan, dapat menggali dan menunjukkan detail-detail yang memperkuat ide utama yang disajikan penulis. Baik, hanya itu, Anda kembalikan kepada moderator. Syukron. Terima kasih kepada saudara Fikri Sulastri Amelia. Selanjutnya sumber yang kedua dipakai saudari Hasanah Fitria. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Ana Hasanah Fitri 11.20.136 ingin sedikit menambahkan di mana materinya, yaitu macam-macam teknik skimming. Nah, pembaca yang efisien mempunyai kecepatan membaca yang bermacam-macam sesuai dengan bahan yang dihadapi dan keperluan umumnya. Yang dapat dirinci yang pertama, membaca secara skimming dan scanning yang kecepatannya lebih dari 1000 kpm kata per menit yang digunakan untuk mengenal bahan yang akan dibaca, mencari jawaban atas pertanyaan, mempercepat struktur dan organisasi bacaan. Yang kedua, membaca dengan kecepatan tinggi 500 sampai 400 kpm. Digunakan dalam membaca bahan-bahan yang mudah dan telah dikenali. Kemudian ada membaca secara cepat 350 sampai 900 kpm yang digunakan untuk membaca bacaan yang mudah dalam bentuk deskriptif dan bahan-bahan non-fiksi lain yang bersifatnya informatif. Kemudian membaca yang agak sulit untuk menikmati keindahan sastranya dan mengantisipasi akhir dari cerita. Kemudian yang keempat ada membaca dengan kecepatan rata-rata 250 sampai 350 kpm. Digunakan untuk membaca fiksi yang kompleks, untuk analisis kuasa, untuk jalan ceritanya. Kemudian ada membaca lambat 100 sampai 125 kpm yang digunakan untuk mempelajari bahan-bahan yang sulit dan menguasai isinya. Nah, itu sedikit penambah darinya. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kembalikan ke moderator. Baiklah, lanjut yaitu sesi pertanyaan. Untuk menghemat waktu, 2 pertanyaan dari teman-teman dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, dipersilakan kepada saudara Laila 2 aja dulu ya. Ini kepada Mela dipersilakan. Anda moderator, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama Mela Tafia, NIM 19/2014-6. Ingin bertanya, dari sekian banyak teknik tadi, mana yang lebih bagus kita terapkan anak SD sebagai calon guru? Terima kasih, Anda kembalikan kepada moderator. Saudari Laila Tun Nasmi. Terima kasih kepada moderator Ana Laila Tun Nazmi NIM 19. Ini pertanyaan kepada yaitu baca yang manakah yang cocok diterapkan pada SD agar mereka dapat memahaminya. Itu sama atau bagaimana yang sudah Laila itu? Sama. Laila sebentar. Ayo. Demikianlah penampilan diskusi kami kelompok 6 pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman. Mohon maaf atas kekurangan dari penampilan kelompok kami. Dan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita, kami akan menjawabnya di WA saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.